Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huna Falicia Ramadhani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teks artikel. Yang pertama, teks artikel yaitu pengertiannya. Teks artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat luas. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar. Terus yang kedua itu ada ciri-ciri artikel. Pertama, ciri-ciri artikel yaitu dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. 2. Didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos, bersifat informatif dan faktual. 4. Dapat mengandung opini dan analisis. 5. Menggunakan bahasa baku yang baku atau resmi serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. 6. Metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. Terus artikel opini itu sama aja termasuk dalam jenis teks eksposisi karena berisi argumen seseorang atau pandangan seseorang. Seterusnya ada struktur artikel. Yang pertama di sini ada tesis. Tesis itu adalah masalah atau isu yang sedang dibahas. Kedua, argumentasi. Argumentasi adalah alasan untuk menguatkan pendapat. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat didasari oleh data dan fakta. 3. Pernyataan ulang pendapat. Penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Yang pertama di sini selanjutnya ada kebahasan artikel. Yang pertama menggunakan kata rujukan. Apa sih itu kata rujukan? Kata rujukan itu yaitu kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Contohnya kata rujukan benda itu bisa ini, itu, tersebut. Kedua, kata rujukan tempat. Di sini, di sana, di situ. Yang ketiga, kata rujukan orang atau persona yaitu dia, ia, beliau, atau mereka. Yang kedua yaitu penggunaan kosakata. Penggunaan kosakata yaitu mencakup dengan keseluruhan kata, pembendaharaan kata, atau istilah yang mengacu pada konsep-konsep tertentu yang dimiliki seseorang. Ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Menggunakan kata, frasa, kalimat, atau klausa konjungsi yang sering digunakan. Konjungsi itu ada dua, yaitu konjungsi kronologis dan konjungsi kasualitas. Yang keempat, menggunakan kata baku. Kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima, menggunakan adverbia. Kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektif, nomina, predikatif, atau kalimat. Adverbia frekuensi yaitu contohnya seperti kata jarang, sering, kadang-kadang, sekali, atau 2 kali. Terus yang terakhir ada mengonstruksi artikel. 1. Pola pemecahan topik, adanya pola pemasalah dan pemecahannya. Di situ dijelaskan bagaimana cara menuju ke masalah terus nanti diselesaikannya masalah tersebut. Yang ketiga ada pola kronologi yang sudah dirancang gimana cara jalannya dari awal sampai akhir. Yang keempat ada pola pendapat dan alasan pemikiran. Yang kelima adalah pola pembanding antara teks tersebut yaitu seperti perbedaannya, persamaannya. Terus yang terakhir ada mengevaluasi informasi dalam artikel. Yang itu yang pertama berupa fakta, pernyataan yang menampilkan situasi akurat dari suatu masalah ataupun kejadian, kebenaran sebuah fakta sudah terbukti dan terverifikasi atau belum. Yang kedua opini, yaitu pernyataan tentang suatu ide dan pikiran serta pendapat yang bersifat subjektif sehingga belum terbukti kebenarannya. Terima kasih. Barokat.